Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau siapkan hati. Kita mau mengalami Tuhan pada pagi hari ini. Kita menunggu Tuhan berbicara, lalu kita mendengarkan dan melakukan. Matius 4 ayat 4 mengatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu di terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, tidak, karena kitab suci menyatakan bahwa roti tidak dapat mengenyangkan jiwa manusia. Yang wajib kita lakukan ialah mentaati setiap firman Allah. Tuhan menyatakan bahwa kita wajib melakukan, mentaati firman Allah. Puji Tuhan. Kita sebagai orang-orang percaya diperlengkapi dengan hikmat untuk menangkap setiap pewahyuan-pewahyuan yang Tuhan berikan kepada kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Untuk itulah kita mesti membaca kitab suci. Kita mesti membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami masih bisa bersama, berkumpul bersama. Tuhan masih memberikan kami kemudahan-kemudahan. Tuhan masih memberikan kepada kami berkat untuk dapat menggunakan gadget, internet. Semua adalah kemudahan-kemudahan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami dapat memastikan saudara-saudara kami masih dapat berkumpul bersama, masih memiliki nafas kehidupan, masih dapat tersenyum. Semua karena kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami masih bisa bernafas. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh mengerti apa itu berkat Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa Allah suka memberi berkat. Namun yang Allah maksudkan adalah berkat Allah. Berkat Allah bukanlah kesehatan. Berkat Allah bukanlah harta. Berkat Allah bukanlah uang. Berkat Allah adalah hidup yang kekal. Ketika kita menerima berkat Allah, Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian tinggal di dalam hidup kita. Itulah berkat Allah. Tuhan membawa kita ke dalam proses demi proses, masalah demi masalah. Tapi seringkali kita sebagai orang-orang percaya
menghardik masalah itu, menengking problem itu, karena mereka gak mengerti apa itu berkat Allah. Masalah adalah berkat Allah. Roma 8 ayat 28, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Segala sesuatu, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, semua itu adalah berkat Allah. Semua itu membawa kita semakin dekat dengan Allah. Dan semula manusia memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan buruk. Ketika manusia memakan pohon yang memiliki dua unsur ini, baik dan buruk, ada sisi baik dan ada sisi buruk. Ada unsur kebaikan dalam diri manusia, dalam jiwa manusia. Tetapi Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau hanya unsurnya sajalah yang boleh tinggal di dalam manusia, bukan kebaikan manusia itu sendiri. Sebab arti tertulis dalam kitab Matius 9 ayat 16, tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Tidak ada unsur hikmat, tidak ada unsur kebaikan yang dari Tuhan yang dapat menambal unsur baik yang dimiliki manusia lama. Karena tubuh pasti koyak, jiwa manusia pasti koyak. Tapi Tuhan hanya ingin unsur barunya saja. Tuhan hanya ingin unsurnya sajalah yang boleh menggantikan unsur yang ada di dalam manusia. Begitu pula anggur yang baru tidak dapat disajikan ke dalam kantong kulit yang tua. Apa itu kantong kulit yang tua? Jiwa manusia lama, hati manusia yang lama, sekalipun memiliki unsur kebaikan, tidak bisa bercampur dengan yang baru. Untuk itulah Yesus berkata kepada murid-murid, mulai saat ini aku tidak akan lagi meminum anggur yang dihasilkan sampai aku duduk di sebelah kanan Bapakku yang di surga. Apa itu anggur? Persekutuan, Bapak Ibu. Seperti pada pagi hari ini kita sedang minum anggur, yakni persekutuan, yakni perjamuan kudus, persekutuan bersama Roh Kudus, komunion, perjamuan kudus, koinonia, perjamuan kudus. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu, sehingga unsur baru itu terbuang, dan kantong itu pun hancur. Untuk itulah Tuhan berkata, jangan kau memberi mutiara pada anjing ataupun babi, karena mereka akan menginjak-injak dan menyerang engkau. Tuhan sedang berbicara mengenai hikmat yang baru. Kita gak bisa memberikan hikmat yang baru bercampur dengan hikmat manusia yang lama. Tapi anggur yang baru, tapi persekutuan yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk mendapatkan setiap pewahyuan yang baru,
maka kita harus mengosongkan manusia lama kita. Kita harus mengosongkan hikmat manusia lama kita, agar berganti dengan hikmat yang baru. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini. Semua karena rahmat-Mu kami boleh bertemu pada pagi yang indah ini. Kami boleh mengalami berkat Allah yang Tuhan izinkan. Kami boleh mengenal pribadi Tuhan lebih lagi. Biarlah berkat Allah itu tercurah atas kami dan membentuk manusia lama kami menjadi manusia yang baru. Karena kami sadar berkat Allah membentuk kami dari hari ke hari. Bapak Ibu boleh saja mengakui bahwa Bapak Ibu sedang tidak sakit saat ini, sedang baik-baik saja. Itu baik, itulah pengakuan iman. Bapak Ibu boleh menyangkali setiap kelemahan-kelemahan tubuh saat ini. Itu baik, itulah iman. Tapi lebih dari itu, Tuhan ingin menyatakan dirinya melalui setiap masalah, melalui setiap problem. Itulah kenapa Tuhan tidak menengking badai dan angin ribut, tetapi Tuhan meredakan badai dan angin ribut. Tuhan tidak mengusir cuaca saat itu. Tuhan tidak mengusir dalam namanya kuasa saat itu. Tapi yang Tuhan lakukan, Ia berkata, diam dan tenanglah. Tuhan, Engkau tahu kekuatan yang ada pada kami saat ini. Sangatlah kecil Tuhan. Engkau tahu seberapa besarnya iman kami saat ini. Iman kami tidak akan mampu membawa kami untuk mengenal pribadi Tuhan lebih dalam. Tidak akan pernah mampu. Kami butuh iman Tuhan. Kami butuh iman Yesus untuk menggantikan iman manusia lama kami. Kami mau terus berdoa agar Roh-Mu saja yang bangkit di dalam kami. Sebab Engkau Tuhan sudah membayar semuanya. Di hari itu, hari yang dinubuatkan oleh para nabi, Musa menuliskan apa yang Tuhan perintahkan dan melakukan dengan meninggikan ular tembaga di atas tiang yang menggambarkan tentang anak manusia ditinggikan di atas tiang, yakni salib. Tuhan pun berkata, sudah dinubuatkan oleh Allah tentang peristiwa Yunus. Angkatan ini, kata Tuhan,
tidak akan lagi diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Apa itu tanda Nabi Yunus? Matius 12 ayat 39 menuliskan, "Tapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Matius 12 ayat 40 menuliskan, "Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, semua sudah dinubuatkan. Seringkali kita memaksa-maksa Tuhan, memaksa-maksa Tuhan memberikan apa yang kita doakan. Sesungguhnya Tuhan tidak berhutang apa-apa kepada kita. Kitalah yang berhutang kepada Tuhan. Mengapa kita marah kepada Tuhan? Ketika kita berdoa dan Tuhan tidak menjawab doa kita, kita marah kepada Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami problem-problem dalam kehidupan, kita marah kepada Tuhan. Ketika kita bertemu dengan saudara seiman kita yang menyakitkan, kita marah kepada Tuhan. Kenapa kita marah kepada Tuhan? Sesungguhnya Tuhan tidak berhutang apa-apa pada kita. Tuhan memberikan berkat-berkatnya, pemeliharaan-pemeliharaannya. Tapi yang jadi problem adalah banyak sekali orang Kristen yang tidak mengerti bagaimana caranya mengeluarkan Tuhan di dalam hati kita. Yakni dengan memperkatakan apa yang Tuhan perkatakan. Sebab Dia adalah hakim dan firman-Nya adalah hukum. Hakim tunduk kepada hukum. Firman yang Tuhan perintahkan tidak akan kembali dengan sia-sia dan pasti akan berhasil. Dosa meninggalkan noda merah. Tuhan mencucinya putih seperti salju. Mari kita mengucap syukur pada pagi hari ini. Tiap pribadi kepada Tuhan. Tuhan, sekarang sungguh kami menemukan kekuatan di dalam Tuhan.
Engkaulah kebenaran, Engkaulah hidup, Engkaulah jalan. Kuasai hati kami Tuhan, berdaulatlah dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau yang menemukan kami. Bahkan ketika kami datang dengan bintik-bintik kusta, Engkau mengubah hati yang keras. Ketika dosa meninggalkan noda merah, Engkau Tuhan yang membasuhnya menjadi putih seperti salju. Dan ketika kami di depan tahta kudus-Mu, kami berdiri dalam kepenuhan-Mu yang secara utuh. Engkau mati agar kami hidup, agar jiwa kami diselamatkan. Engkau bayar semua Tuhan. Tetapi kami masih mengeluh. Kami masih menuntut Tuhan. Siapa yang dapat mendakwa kami? Yesus Kristus telah mati bagi kami dan telah menjadi pembela bagi kami. Tuhan, Engkau mati untuk kami. Engkau yang telah datang, yang telah mati, yang telah bangkit, dan yang naik. Kami milik-Mu Tuhan. Kami milik-Mu. Ketika Yohanes dalam pembuangannya di Pulau Patmos, dalam kitab Wahyu 21 ayat 1, Yohanes diperlihatkan langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Apa yang dinubuatkan dalam kitab ini? Iman yang lama, iman manusia, pengetahuan baik manusia, perasaan manusia yang lama, masa lalu sudah berlalu. Sesungguhnya yang datang itu baru. Dan Yohanes diperlihatkan kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu ia mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka, dan ia akan menghapus segala air mata dari air mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru dalam firman-Nya. Tuliskanlah, karena segala perkara ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepada Yohanes, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku." Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan,
yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepada Yohanes, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh malaikat itu membawa Yohanes ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadanya kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi, tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Tembok yang besar dan banyak pilar, serta dihiasi dengan berbagai macam batu permata. Ketika Yohanes mencari bait suci dalamnya, ia tidak menemukannya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Tetapi tidak akan masuk ke dalam sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Nama baru itu, kota baru itu bagaikan mempelai wanita. Penyembahan adalah jantung dari kota itu, dan kasih adalah atmosfernya. Penyembahan Bapak Ibu pada pagi hari ini adalah jantung bagi kota itu. Mari ambil waktu kita menyembah Tuhan, pribadi lepas pribadi, mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Segala sesuatu, baik yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan untuk daging, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah. Terima kasih Tuhan. Kalau saya dijahati oleh orang, sebab bukan sayalah penjahatnya. Saya bersyukur Tuhan. Untuk semua hal yang Tuhan izinkan terjadi. Karena inilah aku tahu bahwa Tuhan sangat mengasihiku. Mungkin kalau aku sehat, mungkin kalau aku punya uang yang banyak, pagi ini aku tidak ada di sini. Aku ada di tempat-tempat yang menyenangkan. Kalau aku memiliki kasur yang nyaman, selimut yang tebal, mungkin aku tidak terbangun dan mencari wajah Tuhan Allahku. Mengucap syukurlah dalam tiap-tiap hal. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Kasih adalah sumber pemberi energi. Mereka yang bergerak dalam kasih, bergerak di dalam sumber energi. Kasih yang menyebabkan surga diciptakan. Bapa memerintahkan Yesus untuk menciptakan surga, dan ia mengerjakannya
karena ia mengasihi Bapaknya dan mengerjakan yang terbaik baginya. Karena kasihnya kepada Bapa, ia menciptakan dunia juga. Walaupun ia tahu bahwa ia akan disembelih sebagai persembahan yang berkenan kepada Bapa, namun Yesus yang adalah firman menciptakan dunia juga karena kasih yang besar kepada Bapa di surga. Kasih adalah energi yang mendorong seseorang untuk melakukan perkara-perkara besar. Ketika para rasul dipenuhi oleh kasih, ketika Roh menguasai para rasul, mereka tidak takut akan mati. Bahkan tubuh mereka tidak lagi meresponi rasa sakit. Ketika Stefanus dirajam, dilempari batu, ia tidak berteriak, "Ampun, ampun, berhenti, tolong aku." Tapi Stefanus berkata, "Ampunilah mereka." Ketika para rasul disiksa, dimutilasi, ditarik oleh kuda, disalib terbalik, digoreng seperti Yohanes, tubuhnya tidak lagi merespon rasa sakit, sebab Roh menguasai mereka. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi keluhan. Tidak seperti kita yang baru saja disakiti oleh teman pelayanan, marah dengan Tuhan, tidak mau ke gereja, doanya gak didengar, marah sama Tuhan. Betapa lemahnya iman kita. Mari kita berkaca dari para rasul. Maafkan kami Tuhan, kalau kami terlalu lebay, kami suka mengeluh. Maafkan kami Tuhan, penderitaan yang kami alami gak sebanding dengan kekasih-kekasih-Mu. Saya sering ngeluh Bapak Ibu, ketika mau berangkat siang hari pelayanan, aduh Tuhan, kenapa panas sekali? Siang hari ngantuk, waktunya tidur, jam-jam rawan. Lalu Tuhan mengingatkan saya kepada teladan para rasul. Ia berjalan kaki, ia digoreng, tidak mematahkan semangat mereka. Oh God. Tuhan selalu membandingkan dirinya dengan Mammon. Seringkali ketika kita menerima berkat, menerima uang,
menerima ekspresi berkat. Kita bersuka cita. Ketika lumbung-lumbung kita penuh, kita bersuka cita. Tapi ketika di dompet kita nggak ada uang, lumbung-lumbung kita kosong, apakah masih ada sukacita? Siapa yang menjadi sukacita dalam hidupmu? Tuhan atau Mammon? Bukankah Ia berjanji bahwa Ia akan memelihara kita? Cukupkanlah apa yang ada padamu saat ini. Sebab kesusahan sehari cukupkanlah untuk sehari. Mari kita berdoa untuk tingkat-tingkat perjuangan kita dalam iman. Berjuang, tetap berada di dalam kasih ilahi, dan berdoa agar kita yang hadir pada pagi hari ini menyadari bahwa hidup kita saat ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Kita akan dilayani oleh Ibu Aida. Berdoa untuk ini. Ibu Aida akan membimbing kita. Silakan Bu Aida. Mari Bapak dan Ibu, kita masuk di dalam doa. Allah begitu mengasihi kita sehingga Ia memberikan anaknya supaya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, tapi memiliki hidup yang kekal. Allah ingin kita tidak hanya mengasihinya, Allah ingin kita tidak hanya mengasihi Dia saja, tetapi juga mengasihi sesama kita. Darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib menutupi segala permohonan dan pengakuan kita kepada Allah. Dia yang sudah mati di atas kayu salib sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Tuhan mengerti segala luka hati kita. Dia mengerti semua yang kita alami. Dia sudah membayar harga yang mahal untuk menyembuhkan kita. Moga kita percaya kepadanya. Moga kita mengasihi sesama kita. Moga kita melepaskan pengampunan pada orang-orang yang sudah menyakiti kita. Tuhan, tolonglah setiap kami pada pagi hari ini, supaya kami tetap berada di dalam kasih ilahi, kasih tanpa syarat, kasih yang mau berkorban, mau tetap mengasihi walaupun kami dilukai, mau tetap mengampuni walaupun kami disalah mengerti, difitnah, dicaci maki, ataupun menderita kerugian. Bapa, ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, karena kami seringkali Tuhan susah sulit untuk mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti kami. Kami seringkali tidak sabar terhadap mereka. Kami seringkali mengambil keputusan untuk meninggalkan mereka. Ya Bapa,
pengorbanan-Mu, dengan teladan-Mu Tuhan dalam dunia ini. Tuhan sudah mengajarkan kami untuk mengasihi, tetap di dalam kasih ilahi, yaitu bisa mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Ya Tuhan, Roh Kudus yang Engkau berikan kepada kami, memampukan kami Tuhan untuk tetap ada damai sejahtera dan sukacita di dalam segala keadaan apapun kami alami. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberikan Roh Kudus yang senantiasa memberikan kami kekuatan, memberikan kepada kami damai sejahtera di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah problem kehidupan yang kami alami. Kami tetap bisa mengasihi dan mengampuni dan memperhatikan orang-orang yang sudah menyakiti hati kami. Tuhan, tolong kami Tuhan, terus mengasihi, tidak putus mengasihi-Mu Tuhan dan mengasihi sesama. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa pada pagi hari ini, supaya kami semua menyadari bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Seperti syair lagu yang hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Ya Tuhan, kami mau belajar Tuhan, untuk melayani-Mu Tuhan, dengan segenap hati, roh dan jiwa kami. Kami tahu Tuhan, itu sangat sulit Tuhan, untuk melayani sesama diri kami sendiri. Tapi Tuhan, karena kasih anugerah Tuhan saja, kami dimampukan. Hanya bersandar kepada Tuhan saja, Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan untuk melayani-Mu Tuhan, dengan segenap hati kami. Ya Tuhan, banyak masih di sekitar kami, keluarga kami Tuhan, untuk pelayanan kami, membutuhkan pelayanan kasih daripada kami. Tuhan, tolong kami supaya bisa melayani mereka Tuhan. Kami mau memakai waktu kami, Tuhan, yang Engkau berikan untuk menjadi saksi-Mu, membagikan menjadi saluran berkat buat mereka, sehingga mereka boleh mengenal Engkau Tuhan, mengenal kasih Allah, kasih Bapa melalui kami. Tuhan, tolong kami, tolong setiap kami Tuhan, tempat kami bekerja, dimanapun tempat kami berada, kami tetap bisa melayani-Mu Tuhan, itu melayani semua jiwa-jiwa yang kami temui. Maukah kami menjadi berkat
di sana. Bukan hanya berkat materi yang kami berikan, tetapi berkat perkataan, berkat hikmat, kekuatan, memberikan kekuatan, memberikan dorongan dan doa pada mereka, Tuhan, yang kami temukan. Kami bisa melayani Tuhan di sana. Ya Tuhan, ingatkan kami Tuhan sepanjang hari ini, untuk kami bisa melayani-Mu Tuhan, yaitu dengan melayani jiwa-jiwa yang kami temui hari ini. Tuhan, tolong kami. Dengan kasih ilahi, kami mampu Tuhan. Dengan kasih Kristus yang sudah mati berkorban buat kami, kami pun juga mau ikut teladan-Mu Tuhan, jadi murid-murid yang mengikuti teladan gurunya. Tuhan, kami dimampukan karena Engkau. Kiranya Tuhan, kami boleh mendapat kekuatan sepanjang hari, memiliki kasih, melayani sesama kami, menggunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan, sia-siakan waktu yang Tuhan berikan sepanjang. Terima kasih ya Bapa, yang sudah berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus, doa dan ucap syukur. Amin. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau yang memampukan kami untuk mengasihi mereka. Tanpa Roh-Mu kami gak mampu mengasihi mereka. Kami butuh kasih Kristus. Kami butuh kasih supranatural untuk mengasihi mereka yang menyakitkan, mengecewakan, dan menyalahartikan. Yohanes 1 ayat 10 menuliskan, Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tapi dunia tidak mengenalnya. Wahyu 13 ayat 8 menuliskan, semua orang yang tinggal di bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam Alkitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Kolose 1 ayat 15 menuliskan, Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kuasa ilahi adalah sesuatu hal yang lain dari kerajaan sorga. Kuasa yang diatur oleh kasih, mengerjakan sesuatu yang indah dan bermanfaat. Sebaliknya, kuasa yang diatur oleh kebencian akan merusak dan mencelakakan. Kasih Tuhan selalu kreatif dan menciptakan hal-hal yang indah dan ajaib. Namun cinta akan uang adalah sesuatu yang jahat. Cinta macam begini menghasilkan kebencian, ketakutan, penderitaan, kegelisahan, pelacuran, dan pencurian. Tetapi kasih dari Allah membawa dampak perbuatan baik kepada orang lain, terutama kepada Tuhan Allah. Di mana ada kasih Allah, selalu ada berkat dan penyertaannya yang tersedia untuk segala keperluan. Sebaliknya, di mana ada cinta uang, di situ akan terjadi kejahatan. Seperti yang tertulis
1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Berapa banyak dari kita Bapak Ibu yang menjadikan uang sebagai landasan, sebagai trigger. Ketika ada uang kita bersuka cita, ketika nggak ada uang kita berduka cita. Mari kita bertobat pada pagi hari ini. Kita akan dilayani oleh Cisansan. Kita berdoa untuk membawa kesadaran bahwa berkat Allah bukanlah materi, berkat Allah bukanlah kesehatan saja, tapi berkat Allah adalah hidup yang kekal bernama Yesus yang adalah Kristus. Silakan Cisansan. Bapa di surga, puji dan syukur kami panjatkan pagi ini. Pada pagi hari ini kami sungguh merasakan lawatan-Mu Bapa. Yang Kudus, izinkanlah, layakkanlah, persiapkanlah kami pagi ini mengumpulkan berkat-Mu, mana-Mu, roti hidup-Mu, seperti bangsa Israel di dalam padang gurun perjalanan hidup mereka. Mana-Mu sungguh suatu bentuk kasih karunia. Bangsa Israel yang begitu dicukupi tetap tegar tengkuk, suka mengeluh, tidak sadar diri, dan justru itulah yang terkadang terjadi kepada kami ini ya Tuhan. Sungguh betapa sering kami mengeluh, betapa sering kami rebel, memberontak, menyanyiakan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kasih karunia-Mu yang roti hidup bagi kami terkadang dan bahkan sering sekali kami hiraukan. Kami justru senang fokus kepada berkat-berkat jasmani material saja. Kami sering salah memasukkan daftar prioritas dalam hidup kami. Bagi kami, uang, kemakmuran, kesehatan, kecukupan materi ataupun kecukupan jasmani dan rohani menjadi dasar kami yang salah untuk mau ikut taat dalam mengikuti-Mu Tuhan. Padahal Tuhan Yesus berkat-berkat itu hanya merupakan ekspresi, hanya merupakan bonus Bapa. Kau yang berkata carilah dulu kerajaan Allah dan segalanya akan ditambahkan. Ya Bapa, berkat-berkat itu sebetulnya hanyalah suatu bonus bagi kami. Dan kami lupa justru apa prioritas itu. Karena kasih karunia-Mu yang sesungguhnya, berkat-Mu yang sesungguhnya, mana-Mu yang sesungguhnya, justru pribadi-Mu sendiri Tuhan Yesus Kristus. Pribadi-Mu sendiri Tuhan Yesus Kristus. Kau setiap pagi, setiap hari, setiap kami memulai, ketika kami membuka mata kami, sampai kami nanti menaruh kepala kami butuh pribadi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Roh Kudus sungguh kami berterima kasih karena Engkau menyadarkan kami lewat doa ini bahwa bukan berkat uang, kesembuhan, kesehatan, berkat keluarga, bahkan bukan berkat pelayanan rohani kami yang menjadi fokus dan arah hidup kekristenan kami, namun memiliki
Tuhan Yesus Kristus memilikimu, sadar sepenuhnya hidup ini bukan milik aku lagi, bukan milik kami lagi. Karena Allah yang begitu kaya raya, Allah yang begitu royal dengan rahmat berkat-Nya, dan juga karena kasih-Nya yang besar yang Dia limpahkan kepada kami masing-masing di sini. Itulah yang menjadi harta, menjadi landasan hidup kami. Bersama-sama dengan Kristus Yesus, sekalipun kita ini sudah mati di hadapan-Nya, oleh karena dosa-dosa kita yang gak terhitung jumlahnya Bapa, namun oleh karena kasih karunia, kami dihidupkan, kami dibangkitkan, kami diselamatkan. Jiwa kami diperbaharui, roh kami diselamatkan. Oh ya Tuhan, biarlah hayat ilahi-Mu, Tuhan Yesus, mengalir di dalam kami, mengairi akar-akar roh kami, agar di dalam batu karang-Mu kaki kami kokoh berdiri, di dalam pektera-Mu. Tuhan, Roh Kudus, Tuhan Yesus, berekspresilah dengan bebas hari ini. Ini kami, laskar-laskar-Mu. Biar terus kami mengenakan perlengkapan senjata iman-Mu. Lengkap Bapa, dari kepala memakai tudung keselamatan, hingga perisai iman-Mu, hingga sandal yang selalu siap mewartakan kabar-Mu, juga ikat pinggang kebenaran, dan baju zirah ya Bapa, yang tulus Bapa, juga membawa pedang firman-Mu Bapa. Biar kemanapun Bapa kami laskar-Mu ini ready Bapa, siap Bapa, kami mau mengalami hayat ilahi-Mu dari waktu ke waktu, karena hanya hayat ilahi-Mu, hanya kebijaksanaan-Mu, hanya pengenalan akan-Mu yang memperbaharui pikiran kami, agar pikiran kami menjadi pikiran Kristus. Benar Bapak, bukan iman kami yang menyelamatkan, benar Tuhan Yesus, tapi iman Tuhan Yesus yang di dalam, yang mengaliri hidup kami ini, yang memampukan kami untuk rindu akan Engkau, mengenal-Mu, mengiring-Mu, melayani-Mu. Ya Roh Kudus, Engkau sudah dicurahkan di dalam kami. Berekspresilah dengan bebas. Kami mengundang-Mu Tuhan Yesus, Roh Tuhan, Roh Kudus, berekspresilah dengan bebas hari ini, agar sekitar kami dapat melihat kemuliaan-Mu yang terjadi di dalam hidup kami. Dan kami gak mau seperti Musa yang menutupi kemuliaan itu dengan selubung di wajahnya, tapi kami mau menampilkan gaya hidup-Mu Bapa. Kami mau menampilkan gaya hidup Tuhan Yesus apa adanya. Kami bukan hanya terus meminta berkat seperti bangsa Israel Bapa, tetapi kami yang membawa berkat, kami yang menjadi berkat bagi sesama kami. Biar orang yang miskin berkata kami ini kaya, biar orang yang lemah dan sakit berkata kami ini sehat dan kuat di dalam Engkau. Karena hukum-hukum-Mu Bapa melebihi hukum dunia ini Bapa. Dan biarlah terus kami dimampukan menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, pakai kami sebebas-bebasnya, pakai kami menjadi bejana-Mu, menjadi alat-Mu, instrumen-Mu, sehingga hidup kami ini berarti Bapa, sehingga
kerajaan-Mu kami hadirkan Bapa di tengah-tengah dunia ini Bapa yang semakin jahat. Mereka butuh Bapa bimbingan Engkau Roh Kudus. Tuhan Yesus, mereka butuh mengenal-Mu. Biar lewat hidup kami mampu memberikan berkat yang luar biasa ini. Karena berkat ini bukan atas dasar usaha kami, tapi berkat ini Engkau berikan. Jauh Engkau sudah persiapkan sebelum dasar bumi, dasar langit diciptakan ataupun direncanakan. Berkat keselamatan ini sudah Engkau persiapkan. Tidak ada satu firman-Mu, tidak ada satu rencana-Mu, firman yang keluar dari mulut-Mu yang sia-sia Bapa. Pagi ini sungguh Bapa, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup kami masing-masing, yang memampukan kami terus bersukacita di dalam Tuhan Yesus, memampukan kami berpikir di pikiran Kristus, memampukan kami mengenakan baju jubah yang baru, mampukan kami masuk ke dalam persekutuan dengan Engkau. Ketika Engkau mati di kayu salib, tabir Allah ya Tuhan Yesus menandakan persekutuan dengan darah-Mu yang tercurah, persekutuan-Mu yang luar biasa, persekutuan di dalam Engkau. Kami butuh terus bersekutu dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami butuh mematikan daging kami supaya rencana-Mu terjadi di dalam hidup kami, di dalam hidup gereja-Mu, di dalam hidup anak-anak-Mu. Seperti Engkau Bapa, seperti Engkau Tuhan Yesus, Engkau pun begitu mengasihi Bapa sehingga Engkau mampu mengosongkan kemanusiaan-Mu selama 33 tahun Bapa. Engkau mampu menyerahkan free will-Mu, hak bebas-Mu. Bawa kami Bapa, bawa kami Roh Kudus untuk mampu menyenangkan hati-Mu. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mengakhiri sesi pada pagi hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh yang Kudus. Berkat Allah yakni hidup yang kekal. Sidarnya membawa kita kepada kesadaran bahwa kita adalah hidup. Kekal itu diberikan kepada kita ketika kita mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Sekarang pulanglah dan jalanilah hari ini dengan damai sejahtera. Penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini. Keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaan yang sempurna, dan keamanan menyertai kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin, amin, amin.